Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PCNU Jakarta Pusat, bertemu dengan saya Nanda Khairiyah dari Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM PCNU Jakarta Pusat. Sahabat PCNU, akhir-akhir ini berminggu ini kita dihadapkan oleh sebuah pandemi yang tidak hanya menyerang negara kita, tapi juga menjadi pandemi global. Sahabat, COVID-19 menyadarkan kita bahwa sejatinya manusia ini lemah dan bodoh. Untuk itu kita harus terus belajar ilmu dunia untuk menyelamatkan kita di dunia, dan belajar ilmu agama untuk menyelamatkan diri kita, baik di dunia ataupun di akhirat. Sahabat, bersama saya hari ini kita akan berbincang bersama dengan orang tua kami, bersama dengan ulama di PCNU Jakarta Pusat. Saya biasa memanggil beliau dengan Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah, hari ini kita akan berbincang nih, Mbak, bersama dengan teman-teman di PCNU Jakarta Pusat melalui akun YouTube NU Digital TV. Jadi saya akan mengajak dahulu teman-teman yang sedang menyaksikan untuk ikut mensupport kami, mendukung kami dengan like dan komen dan subscribe-nya tentunya. Abah, hari ini kita akan berbincang, Mbak, sedikit sekali tentang COVID-19, Mbak. Tapi kita akan berbincang dari sudut pandang ulama. COVID-19 ini ya, Mbak, merupakan pandemi global yang hampir semua negara merasakannya, Mbak. Pernah tidak sebelum-sebelumnya ada pandemi yang sama seperti ini, yang kurang lebih meresahkan banyak pihak? Bagaimana agama kita pernah menceritakan atau mengalami hal itu, Mbak? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya berangkat dari pertanyaan Siti Aisyah kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. An Aisyah radhiyallahu anha ta'ala Zajun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un. Siti Aisyah bertanya kepada baginda Rasul yang notabene adalah suaminya, apa sih itu ta'un? Apa sih itu wabah ya Rasulullah? Fa akhbarani annahu azabun. Nabi memberikan informasi kepada saya itu adalah azab yab'athuhullah ala man yasha. Allah mengirim wabah itu, ta'un itu, kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Namun ada hal yang mengembirakan, wa anallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Allah menjadikan di satu sisi bahwa ta'un, virus itu, pandemi itu adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Laisa min ahadin yaqa'ut ta'un fayamkusu fi baladih sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Bila seseorang terjatuh di dalam ta'un sementara dia sudah memposisikan diri menetap di rumah dengan sabar, dengan ikhlas, dan dia menyadari, mengakui bahwa tidak akan terkena musibah kecuali memang seizin Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada akhirnya orang ini terkena musibah juga karena virus 19 itu. Maka orang di sini dalam pandangan agama dianggap mati syahid. Mati syahid artinya mati yang mulia. Bahkan kalau begitu mendapatkan nilai syahid di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ini menjadi harus pembelajaran kita sesuai dengan hadis Nabi yang lain, kafa bil mauti wa'idhah. Cukuplah dengan wafatnya seseorang itu menjadi nasihat, menjadi pelajaran. Bukan untuk dikucilkan, bukan untuk dijauhkan orang ini. Nah, tadi Nabi bersabda, di satu sisi ini COVID ini menjadi ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Di mana letak rahmatnya ini bagi orang-orang yang beriman. Ada hal yang menarik di dunia internasional saat ini. Justru banyak orang yang masuk Islam secara massal di Jerman
karena pengaruh munculnya COVID-19 ini. Kumandang-kumandang azan menggema di mana-mana. Hasil penelitian bahwa itu ternyata memperkecil virus itu sendiri dengan suara-suara azan. Apakah di Swedia, di Belgia, di Belanda, di Paris, bahkan di Indonesia tidak sedikit orang yang menetap di rumah dijadikan satu renungan, kajian, tafakur, satu hari bisa khatam Quran. Ya. Contoh Syekh Ali Jaber, itu satu hari khatam Quran karena menetap di rumah. Nah, orang selevel beliau ini orang yang mentaati aturan pemerintah, orang yang mentaati fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat gitu kan. Nah, karenanya juga dari sisi yang lain, dengan begitu merebaknya COVID-19 ini di Jakarta lah katakanlah, kita merasakan saat ini udara di Jakarta lebih bersih. Langit nampak kelihatan biru. Lebih biru. Kemudian lagi bumi juga lebih baik, tatanannya lebih baik, dirasakan auranya, udaranya demikian bersih. Kemudian juga satu pembelajaran bahwa kita memang dituntut untuk kebersihan dengan itu. Bahkan sempat ada yang candaan begitu, Mbak, yang Ya. bilang jangan-jangan virusnya selama ini manusia begitu ya, Mbak ya, yang mengotori alam dan lain-lain Iya, gitu ya. betul. Jadi dengan adanya ini satu kesengajaan Allah Subhanahu wa taala untuk menegur kita. Sehingga ada apa dengan alam ini? Terjadi kekotoran, terjadi kerusakan, bahkan terjadi sering berbagai macam musibah. Kenapa ini terjadi? Kalau kata Ebit Gade, barangkali alam mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Coba tanyakan kepada rumput yang bergoyang. Gitu. Jadi ini adalah cara Allah untuk membersihkan alam mungkin ya, Pak ya. Hikmahnya seperti itu. Hikmahnya seperti itu. Baik. Jadi kalau ada juga yang sempat bertanya begini, Mbak. COVID-19 ini sebetulnya musibah atau ujian, Mbak? Kalau untuk kita yang mungkin ada yang merasa ibadahnya sudah cukup gitu ya, tapi kok masih diuji seperti ini? Bagaimana tuh, Mbak? Ada 3 kacamata yang kita gunakan. Kalau ini dirasakan oleh orang-orang yang sudah sejak awal jauh dari rahmat Allah, bahkan menentang hukum Allah, menentang alam, ini bisa dikatakan annahu azabun seperti yang Nabi sabdakan tadi. Nah, buat orang-orang yang masih belum taat, yang masih nanti sholat, nanti tidak, maksiat sering banget nih gitu kan. Jadi sholat terus tapi maksiat jalan terus gitu. Dulu Abah punya istilahnya apa tuh, Pak? Maka itu namanya menjadi menjadi hal yang musibah dan itu merupakan namanya teguran itu dari Allah Subhanahu wa taala itu kan. Jadi ini adalah kesempatan untuk memperbaiki diri gitu ya, jadi Pak? ini namanya orang yang masih STMJ gitu. STMJ. Sholat terus maksiat jalan terus. Saum terus maksiat jalan terus. Ini teguran. Tetapi buat kita, insya Allah orang-orang beriman yang begitu istiqamah, insya Allah keimanan kita, maka ini merupakan satu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Cara Allah untuk mengingatkan kita, Allah pasti akan menguji dengan berbagai macam ujian, ada target yang Allah akan berikan kepada kita tadi. Ya, wa ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Itu menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dia merasakan arti pentingnya udara, arti pentingnya flora dan fauna, arti pentingnya menjaga kebersamaan dalam rumah tangga yang semula hidup masing-masing, yang semula ayah kemana, mama kemana, anak kemana, ya. Tapi dengan adanya ini cara Allah. Sekarang salat 5 waktu jamaah terus. Nah, berjamaah terus di situ, ya. Nah, yang menarik tadi Abah sampaikan bahwa yang meninggal akibat COVID-19 ini bisa tergolong syahid. Mati gitu ya, syahid kalau dia memang ahli ibadah. Mati syahid gitu kan. Jadi
kana lahu mislu ajri syahidin. Orang yang terpapar ini fayamkuthu fi baladi, dia sudah menetap di rumahnya, sabiran muhtasiban, tetapi masih terpapar dengan itu, akhirnya meninggal dunia, ini mati syahid. Dan menurut ahli kesehatan, corona bukan satu-satu yang menyebabkan kematian seseorang, tapi mungkin ada terjangkit penyakit yang sudah kronis, penyakit bawaan ya, penyakit bawaan yang sudah menahun, gitu kan. Jadi untuk tidak dipanik, untuk tidak ditakutkan, tapi juga jangan dianggap remeh. Kita memindam istilah seorang ulama juga dokter medis, Ibnu Sina. Al-wahmu nisfud da'i. Kepanikan itu sebagian dari penyakit. Jadi kepanikan itu penyakit tersendiri buat kita. Kemudian wal itmi'nan nisfud dawa. Ketenangan sebagian dari obat. As-sabru bidayatus syifa. Kesabaran itu langkah awal untuk kesembuhan. Jadi sabar. tetap harus tenang, tetap sabar, tenang dan sabar. Tapi dengan strategi gitu dengan ya, Pak? strategi. Nah, bagian dari strategi adalah ulama memfatwakan itu untuk menjaga jarak, untuk tidak berkerumunan. Ya, karena itu bisa untuk menggunting penularan penyakit itu. Nah, sebagian dari itulah ulama memberikan satu komentar, memberikan satu arahan, bahkan fatwa Majelis Ulama Indonesia ini, bahwa dibolehkan umat Islam untuk sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Berjamaah juga dengan keluarga, walaupun hanya 2 orang, seperti itu. Sementara ada orang yang mungkin baru mempelajari kaidah-kaidah agama secara lahiriah, sering memberikan satu gambaran bahwa kalau nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut jadi kafir, jadi munafik. Bagaimana itu, Pak? Nah, ini ada kalimat tahawunan. Tahawunan itu yang memang sengaja dipermainkan, tidak ada ilat apa-apa gitu. Itu baru masuk ke dalam kategori itu. Karena al-hukmu yadulu ma'al illat wujudan wa adaman. Hukum itu menunjukkan atas ilatnya, alasannya secara ada atau tidak adanya gitu. Jadi karena di sini ada ilat, maka ini harus kita perhatikan kalimat redaksi matan hadisnya tahawunan. Itu titik sentralnya di situ. Jangan lihat secara letterlock saja. Kita kalau bicara letterlock saja nanti tidak syumul, tidak holistik dalam rangka memahami nilai agama. Jadi makanya kalau gitu. kita belajar tentang hadis atau satu riwayat harus ada ulamanya gitu harus ya, Pak? Harus ada ulama. Harus ada kiainya gitu ya, Pak? Apalagi ada satu hal yang menarik, kaidah fikih darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi menolak kerusakan didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan gitu kan. Ilustrasi saja. Orang mau sholat Jumat, hujan deras besar sekali. Dia harus datang sholat Jumat karena belum banjir tapi lebat sekali. Menuju masjid ada parit, ada got yang kecil, ada anak nganyut di situ. Sementara dikit lagi kumandang qomat. Tolong anak kecil yang hanyut atau sholat Jumat. Maka Islam mengedepankan selamatkan hifzun nafs. Menjaga diri, menjaga nyawa lebih diutamakan. Maka kita bermain darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak kerusakan dahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Nggak apa-apa kita tidak sholat Jumat, ganti dengan sholat zuhur, lebih berharga. Ini masalah nyawa. Memutus rantai virus itu sendiri, dan juga menyelamatkan nyawa orang lebih berharga ketimbang kita ibadah. Kita terlalu ego kalau kita memikirkan diri kita sendiri, tidak memikirkan orang lain. Masa bodoh, bukan urusan saya itu. Itu orang lain. Sholat Jumatlah. Setelah sholat Jumat selesai, ada berita duka cita. Meninggal dunia seorang anak bernama ini, usia 5 tahun. Nggak tahu cucunya sendiri. Kayak apa nyesalnya dia itu? Betul. Kenapa dia tidak tolong ketika itu? Nah, itu bagian dari keluasan ajaran Islam. Bahwa Islam itu yusrun yasiru wala tu'asiru. Agama yang mudah. Jangan bikin sulit. Tidak memberatkan. Tidak memberatkan itu. Jadi, Pak,
memang kan sudah keluar fatwa MUI gitu ya. Sejauh apa sih sebenarnya Mbak mengikatnya ini himbauan-himbauan ulama begitu terhadap masjid-masjid yang kabarnya masih melakukan sholat Jumat ini gitu, Mbak? Iya. Karena fatwa sifatnya tidak mengikat, ini kembali kepada ketaatan umat untuk mentaati fatwa ulama. Apalagi notabene ulama adalah ahli waris baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ulama ummati ka anbiya'i bani Israel. Ulama-ulamaku selevel dengan nabi-nabi pada zaman Bani Israel. Betul. Kalau ulama kita tidak dengarkan, siapa lagi yang mau kita dengarkan? Itu ahli waris Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apalagi dalam Majelis Ulama Indonesia, ini begitu banyak tahapan-tahapan untuk memfatwakan satu masalah. Tidak ujuk-ujuk keluar fatwa. Dikumpulkan para ahli bahasa, ahli agama, ahli kesehatan, ahli ekonomi, semua dikumpulkan. 3 kali baru ada penetapan fatwa untuk itu. Ya. Dan ulama tidak punya kepentingan dalam arti keduniaan. Betul. Ulama bagaimana menyelamatkan umat, itu titik poinnya. Nah karena itu kadang-kadang orang suka menuding, wah ulama ini sudah dibeli, wah ulama ini sudah bisa di. Tadi udah seuzon tuh sama ulama ya Pak? Udah seuzon kan, nggak sedikit seperti itu. Ya, saya juga nggak sedikit seperti jangan dengerin, pokoknya kita terus melaksanakan sholat berjamaah, sholat Jumat, saya nggak dengerin siapapun gitu kan. Iya. Itu terlalu ego, ya. Itu terlalu sombong. Jadi kalau pemerintah sudah membatasi melalui PSBB, kemudian fatwa ulama juga sudah ada, kalau kita masih bandel tanda kutip gitu Pak, siapa yang mau kita ikutin gitu ya Pak ya? Makanya kan Rasul sudah mengingatkan kita. Sidfani minan nas, idza saluha saluhan nas, wa idza fasada fasadan nas. Al ulama wal umara. Ada 2 komponen masyarakat. Bila keduanya baik ini, baiklah tatanan masyarakat. Nah, ulama, pemerintah dalam hal ini sudah sepakat. Dan jangan diartikan ulama yang dibeli oleh pemerintah, tidak ada kepentingan duniawi. Ulama-ulama yang mumpuni dalam keilmuannya, ulama-ulama akhirat seperti itu. Betul. Ini udah sekata pemerintah sama ulama dalam hal ini. Apalagi dalam konteks Pemprov DKI Jakarta sudah mesra banget seperti sudah itu. Mesra dengan ulama. Sudah ya? mesra ulama dengan umaro. Tinggal gitu. kita umatnya. Betul. Harus ikut mesra juga ya Pak ya? Betul, harus ikut mesra juga. Mesra digital gitu ya Pak? Nah, mesra digital. Nah, makanya saksikan NU Digital di channel YouTube. Jadi ngajinya sekarang karena di masjid-masjid sementara ditutup ya Pak, kita ngajinya online dulu. Dakwah digital di PCNU Jakarta Pusat ya Pak. Nah, ada beberapa pertanyaan Mbak yang masuk terkait dengan COVID-19 ini Mbak. Yang pertama, jadi ada keluarga yang ditinggal Mbak oleh jenazah COVID-19 begitu. Nah, keluarga ini biasa kan kita ada tahlil, kita sholat jenazah gitu ya Mbak ya, tapi karena pandemi ini kan kita tidak bisa melakukan itu. Ada yang bertanya Mbak, sholat goib boleh nggak Mbak? Sendiri-sendiri misalnya, atau berjamaah di rumah begitu, boleh nggak tuh Mbak? Boleh, sholat goib itu. Asal kita tahu setelah bersih, setelah dikafani, setelah dikuburkan, silakan. Jadi sholat goib? Karena memang bukan masalah jaraknya, tetapi masalah dianggap penularan oleh ahli kesehatan. Betul. Maka silakan, nggak apa-apa. Bahkan tidak menjadi masalah untuk mensolatkan jenazah itu di atas kuburan. Oh begitu ya Pak. Ambil jarak yang aman, sepanjang itu belum pernah dilakukan, tapi ini dibolehkan. Dibolehkan. Jadi sholat jenazah sebaiknya kalau tidak sholat goib di rumah, bisa juga di sholat di makam, tapi jaga jarak. Itu pun kalau dapat izin dari petugas kuburan. Dan itu sudah difatwakan, kita rumuskan melalui MUI Provinsi DKI Jakarta kalau itu boleh untuk mensolatkan jenazah di atas kuburan itu. Tapi jangan pakai sepatunya kita injek gitu kan. Ya, semoga ini menjawab pertanyaan dari sahabat-sahabat karena itu mati syahid akhirat itu. Betul. Orang yang apalagi kalau para medis itu luar biasa itu. Betul. Jadi kalau ibarat perang,
dokter perawat ini jadi tentaranya ya Pak. Betul. Meninggalnya pun insya Allah syahid. Betul. Selanjutnya Mbak, bagaimana menjaga kesehatan dengan cara yang islami? Apalagi kan ini menjelang Ramadan. Banyak yang bertanya, Ramadan kadang melemahkan kondisi fisik kita gitu ya. Nah, bagaimana kita menjaga kesehatan itu untuk mencegah COVID-19, tapi juga di satu sisi tetap bisa beribadah puasa di bulan Ramadan? Ya. Target goal dari puasa itu Nabi sabdakan sumu tasihu. Berpuasalah dengan benar, Anda sehat. Jadi hadis ini menolak orang yang meminta untuk difatwakan tidak berpuasa ketika masa pandemik ini. Ada orang-orang jahil seperti itu. Betul. Minta fatwa kepada MUI meskipun secara belum tertulis agar dibuatkan fatwa untuk tidak berpuasa. Justru target goal berpuasa sumu tasihu. Berpuasalah dengan benar, Anda sehat. Karena para medis mengatakan ini bahwa penyakit itu berawal dari makan terlampau kenyang. Al-bitnah asludda. Perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit muncul dari situ. Masuk ke situ. Kalau 3 pola kita terapkan dalam bulan puasa, kita harusnya sehat. Apa Pertama, gitu, Pak? ketika nanti menjelang berbuka puasa, ikuti sunnah Rasul. Yakini sudah masuk berbuka puasa dengan seteguk air putih dengan kurma ganjil 3, 5, atau 7. Itu tahap pertama itu. Sudah, jangan ada makanan lain, jangan ada asupan lain, langsung sholat maghrib di rumah berjamaah kalau memang ada ruangannya, walaupun hanya berdua. Setelah sholat maghrib masuk babak kedua, makan berat. Tapi jangan terlampau kenyang. Mengapa? Isya nunggu kita, tarawih nunggu nanti kita. Tarawihnya ngantuk ya Nanti Pak? tarawihnya ngantuk gitu kan. Karena kalau perut terlampau kenyang, berbagai macam penyakit muncul. Sehingga kata Luqmanul Hakim, ya Ananda, jangan kau kenyangkan perutmu, karena perut terlampau kenyang susah badan dipakai ibadah. Maunya tidur, maunya rebahan, banyak makan, banyak minum, enaknya rebahan di balai. Tidur seperti jadi itu. Nah, tahapan ketiga ini sepulang tarawih silakan ngemil. Tapi jangan terlampau kenyang. Mengapa? Karena akan tidur. Nah, jadi kita bikin 3 babak. Tapi kalau 3 babak kita bikin 1 babak ketika berbuka puasa, babak belur kita. Boro-boro bisa sholat isya, maghrib juga nggak bisa, nungging kayak kodok. Kenapa? Karena kepegaan. Apa yang ada di meja kita makan semuanya itu. Yang harusnya 1 tambah 1 tambah 1. Nah, jadi hat-trick langsung semua gitu ya Pak? Jadinya. Tidurnya hat-trick juga sekali nanti. mendayung 2-3 pulau terlampau itu makanan. Jadi untuk puasa jauhi dulu istilah itu tadi ya Pak? Iya, betul. Jadi itu tiga babak kita bikin. Itu sehat. Karena Nabi pernah mendapatkan hadiah 3 kenegaraan dari Raja Muqawqis Mesir Dqyanus. Pertama, seorang budak Maria Kibtiyah. Kedua, kendaraan keledai. Ketiga, seorang tobib. Nah, kendaraan ini dijadikan alat transportasi oleh Rasul. Budak Maria Al-Kibtiyah dijadikan istri untuk menghilangkan kesan hinanya seorang yang budak yang berkulit hitam itu. Ya. Langkah Nabi ini bukan hawa nafsu. Wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang Nabi tuturkan wahyu dari Allah. Nabi tuturkan wahyu dari Allah. Apalagi perbuatan Nabi. Nabi maksum. Lalu tabib, para medis buka pengobatan gratis di kota Madinah, nyaris 2 tahun nggak ada pasien. Sehingga kata dokter, bingung ini kenapa umat Islam? Apa takut sama saya? Atau takut minum pil dalam arti tablet, bukan pil pria idaman lain gitu kan ya. Oh bukan itu masalahnya gitu. Karena Nabi bersabda, nahnu qaumun la naqul hatta najua wa idza akalna la nashba. Kami sehat walafiat di Madinah sehingga tidak perlu berobat ke dokter karena kami makan saatnya makan, bila makan tidak terlampau kenyang. Dianalisis, ditelaah hadis ini. Dan ini resep kesehatan. Makan saatnya makan, bila makan tidak terlampau kenyang. Kita kan belum bertahap, belum berhenti, apalagi pakai jengkol. Iya, enak banget di semur ya Pak. Jadi kalau Islam itu sebetulnya ajaran sebelum COVID-19 juga memang sudah mengajarkan sehat ya Pak ya? Dan COVID ini juga udah ada dah. Udah ada sejak zaman Rasulullah.
ketika sahabat Umar bin Khattab mau ke Syam, kharaja ila Syam, itu ada orang yang mencegah para amir ini, jangan masuk ke Syam ya Umar, karena di sana sedang ada wabah penyakit. Oh gitu. Jangan ya Umar. Nah, sahabat Umar nggak langsung seperti itu, minta pendapat, masukan dari muhajirin, dari ansor, kalangan tua, kalangan muda. Apalagi kata Nabi pernah bersabda itu. Jadi apabila idza sami'tum mutta'un bi ardin fala tadkhuluha, kata Nabi. Bila Anda mendengar ada taun, ada wabah, ada virus, jangan masuk ke situ. Nah, ini juga dapat difahami, jangan masuk ke masjid kalau itu pergumulan orang. Betul. Karena kan virus ini tidak kelihatan. Siapa yang bisa menyamin di situ bersih? Bukan dilarang untuk sholat Jumat dan berjamaah, tapi menghindar. Lain kita menghindar sama takut. Di rumah kita ada binatang buas, gue nggak takut, gue takut sama Allah, mati diterkam sama singa. Ini pertanyaan Gitu. selanjutnya, Mbak. Jadi ada yang nanya, COVID-19 itu kan makhluk Allah juga. Kita nggak boleh takut sama makhluk Allah. Gimana itu, Mbak? Ya, ini bukan masalah takut tidak takut, tapi masalah menghindar. Sebagai ilustrasi, di rumah kita tadi saya bilang ada ular besar. Saya nggak takut, makhluk Allah juga. Makhluk Allah juga ya. Ya. Ketika kita lari, nggak menghilangi rasa takut kita sama Allah. Itu menghindar. Itu yang tadi dikatakan. Karena udah jelas ada bahaya ya, Pak. Apalagi Allah berfirman, wala taqtulu anfusakum. Jangan kamu bunuh diri. Betul. Disitulah luasnya ajaran Betul. Islam. Makanya ada ketaatan lahiriah, ada ketaatan batiniah. Abah sambung lagi tadi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Bila terjadi kamu satu kasus, kamu ada di situ, di daerah itu, jangan keluar dari situ. Nah, inilah pemerintah mengingatkan untuk tidak mudik. Betul. Dikhawatirkan nanti kalau dia mudik juga dia bawa virus yang dia tidak tahu. Bawa ke kampung. Ini menyalahi dari hadis Rasul. Kalau dia terpaksa harus ke sana gitu kan. Jadi wa idza waqa'a bi ardin wa antum fiha. Bila terjadi di satu daerah itu kamu ada di situ, jangan keluar, jangan mudik, gitu kan ya. Muttafaqun alaih. Abah kuatin lagi. Jangankan manusia, ini ada ontak pada sakit semuanya. Jangan masukkan ontak yang sehat sama yang sakit. Wala yuridu mumarridun au mumridun. Ada redaksi gitu. Ala musihin rahu Muslim. Jangan campurkan ontak yang sakit sama ontak yang sehat. Ontak aja nggak boleh. Gimana orang ya, Pak? Apalagi orang gitu. Jadi bukan larangan untuk ke masjid, jangan kesan yang larang. Dan ini juga bukan saja masjid ya, tempat-tempat ibadah lainnya juga, tempat-tempat pergumulan lainnya juga seperti itu. Ada yang nanya juga, Mbak, pasar boleh gitu, tapi masjid enggak gitu. Iya, karena pasar kan untuk kebutuhan dan sifatnya juga tidak bergumul sekarang ini pasar. Dan bukan ini. ulama yang ngurusin pasar ya, Pak? Iya, betul. Ulama kan hanya mengingatkan. Bahkan Pak Anies sudah memberikan resep belanja online bisa. Dan pemerintah DKI juga bersama pemerintah pusat memberikan sembako untuk menutupi itu semuanya. Betul. Jadi semuanya tergantung dari kekuatan hati kita. Ini musibah untuk menterjatkan bangsa ini, untuk memberikan mengalihkan kembali keindahan langit yang biru. Betul. Kemudian hamparan sungai yang begitu mengalir dengan derasnya, di samping sejauh mata memandang sawah ladang yang menghijau lagi menguning. Maka dengan adanya ini semuanya bisa bertambah baik. Insya Allah nanti akan lebih cantik ya, Bang. Ya, dan ada kabar gembira dari Rasul. Di dalam kitab Al-Musnad, ini kompilasi dari ilmu hadis ini, kata Rasul dalam sabdanya, idza tal'an najmu sabahan rufi'atil ahad. Bila nanti datang terbit bulan Suraya pada, ada yang mengatakan ini pada awal Mei, maka akan terangkat segala bencana, segala virus dari kita yakini. Nanti bulan bintang Suraya, maksud saya, dia akan terbit, dia lebih terang daripada yang lainnya, maka ini menjadi indikasi. Ya, nah kita berdoa, kita dekatkan diri kepada Allah, kita taubat dan menjaga kesatuan umat dan bangsa ini. Pertanyaan terakhir, Mbak, yang juga sekarang lagi booming gitu di media sosial, yaitu tentang penolakan jenazah, Mbak.
Apalagi kita terpukul sekali ketika jenazahnya ini adalah para perawat, para dokter, sudah mereka membantu masyarakat yang terkena COVID-19. Ketika meninggal ada yang menolak. Bagaimana itu, Mbak? Penolakan terhadap jenazah korban COVID, apalagi itu dialami oleh para medis, itu sebuah pelanggaran agama. Itu sebuah kedosaan orang yang menolak itu. Bahkan tadi Nabi mengingatkan, dia mendapatkan itu mislu ajri syahidin, mendapatkan pahala mati syahid. Wa yamkuthu fi biladih, dia menetap di rumahnya, sabiron muhtasiban, dia sudah sabar, dia sudah ikhlas mengerjakan tugasnya itu, lalu terpapar sakit meninggal dunia, mati syahid akhirat. Jangan ditolak. Kita berdosa kalau menolak, karena hakul muslim alal muslim sittun, hak orang Islam sama orang Islam lainnya ada 6. Di antaranya wa idza mata fattabi'hu, ikut. Bahkan ikut di sini punya pengertian bukan saja fisik, tapi ikut mendoakan, ikut mensolatkan, walaupun tidak ikut fisik datang ke situ. Betul. Tadi saya katakan bisa sholat di atas kuburan itu, ya, di atas kuburan bisa untuk sholat langsung, tidak lagi. Kalau itu pun tidak bisa, silakan dengan sholat gaib. Ya. Islam saya katakan tadi agama yang luas dan luas. Al-Islam lan yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakin al-Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman, tapi Islam tidak pernah Islam tidak pernah mengikuti zaman manapun, karena Islam punya zamannya sendiri. Islam memelihara perkembangan zaman. Islam selalu up to date. Karena ketentuan Islam juga bisa mengikuti zaman manapun, ya, gitu ya, dari betul. dulu sampai sekarang gitu ya. Betul lah, Islam selalu up to date, ikut perkembangan zaman. Itulah luasnya tadi Islam. Jadi kalau kita tidak bisa membantu pengurusan jenazah, paling tidak jangan ditolak gitu. Jangan ditolak. Fattabihu, ikut mensolatkan, ikut mendoakan, ikut mendukung. Dia saudara kita. Betul. Ya. Siapa yang mau? Dia nggak mau punya penyakit seperti itu. Betul. Apalagi para medis, dokter, ya Allah, itu yang paling berjasa, yang menjadi pilar terdepan. Betul. Luar biasa, kita belum bisa berbuat apa-apa. Betul, gitu kan. betul. Masya Allah, Alhamdulillah, Mbak. Diskusi kita hari ini sepertinya sangat hangat dan menarik. Sahabat NU Digital, silahkan berikan komentarnya untuk pertanyaan-pertanyaan lanjutan. Insya Allah dalam episode yang akan datang ada tema-tema lagi yang akan kita bahas seputar dengan dunia kita sehari-hari ya, Mbak ya. Terima kasih ya, Mbak. Kita tutup dengan doa ya, Pak ya, untuk teman-teman yang terkena vonis positif COVID-19, keluarga yang juga merasakan, apalagi sampai ada yang meninggal, semoga dimudahkan. Yang tidak terkena dan tidak bisa bekerja di luar, yang tidak bisa mendapatkan nafkah secara normal, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir, Pak. Baik, mari kita awali dengan umul kitab. Mudah-mudahan semuanya ini memberikan manfaat kepada kita. Allah mengembalikan keberkahan rumah tangga kita, keberkahan Jakarta, keberkahan Indonesia. Terutama Jakarta, karena putihnya Jakarta menjadi putihnya Indonesia, hitamnya Jakarta menjadi hitamnya Indonesia. Kita awali dengan pembacaan umul kitab untuk keberkahan kita bersama. Binatul qabul wal maqbul wa ila hartir rasul. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma ighfir ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma faz ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jibur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad maghfiratan ammah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad rahmatan ammah ya rabbal alamin. Allahumma farrij an ummati Muhammad farajan ajilan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma kshif anna minal bala wal waba wal gola wal fahsya wal munkar wat ta'un ma la yakshifuhu ghairuh.
Ya Allah, singkirkan kepada kami ya Rabb benih-benih wabah. Amin. Angkatkan wabah di tengah-tengah kami, datangkan keberkahan di tengah-tengah kami. Ya Allah ya Rabb, satukan keluarga besar Indonesia. Amin. Berkahkan Indonesia, berkahkan Jakarta, satukan umat, berkahkan mereka, mudahkan niaga mereka, mudahkan urusan mereka, kembalikan mereka kepada kebenaran keyakinan bahwa semuanya ini adalah merupakan teguran dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan derajat takwa kita. Ya Rabb, beri kami kesanggupan untuk menyambut datangnya masjid Ramadan dengan sukacita, dengan bergembira ria. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah. Perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya, beri kami kesanggupan untuk menjalankan kebenaran itu. Wa arinal batila batilan warzuqna jitinabah. Perlihatkan pula kepada kami yang batil itu batil adanya, beri kami kesanggupan untuk menyingkirkan kami dari kebatilan itu. Ya Rabb, persatukan hati kami, kuatkan iman Islam kami, ampuni dosa para ulama, para habaib, para kiai, dan beri petunjuk pada para pemimpin agar tidak salah dalam roda kepemimpinannya. Jaga keutuhan bangsa kami, jaga keutuhan rakyat kami, jaga wibawa negara kami ya Rabb. Jangan kau serahkan kami kepada diri kami menyerahkan ini kepadamu semuanya ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ya Allah, ya Allah, ya Allah. Bala wallahi anta Allah, la ilaha illa anta Allah, Allah ya hayyu ya qayyum. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aba untuk bincang-bincangnya hari ini. Tetap saksikan kami di episode-episode yang akan datang, bincang bersama ulama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.